Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh sebuah mobil mewah menabrak separator di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tensi politik di Indonesia semakin tinggi jelang Pilpres 2024 yang kurang dari 3 bulan lagi. Sejumlah isu panas seperti dugaan kecurangan pemilu hingga saling tuding melakukan penjagalan harus dihembuskan para elit politik ke ruang publik. Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Apa kabar Indonesia Malam kembali lagi hadir bersama saya Putri Viola. Pemirsa, peta panggung politik ini semakin panas menjelang pemilu 2024 yang akan berlangsung Februari mendatang. Masing-masing kubu, capres-cawapres adu strategi. Nah, strategi menarik yang terdengar belakangan ini adalah bukannya bersaing, bukannya saling melawan, tapi kemudian kubu PDIP yang mengusung Ganjar dan juga Mahfud MD kabarnya merangkul pasangan Amin. Apakah ini merupakan bagian dari strategi mereka untuk bisa lolos ke putaran kedua atau juga ini merupakan siasat? Karena memang kalau kita dengarkan hasil survei dari beberapa lembaga survei, belakangan ini elektabilitas dari pasangan Ganjar dan Mahfud MD terjun bebas. Kita akan bahas semuanya ini di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita akan awali jumpa kita malam ini dengan melihat sebuah mobil mewah yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada siang tadi. Nah, diduga akibat ban slip, mobil BMW tersebut menabrak beton separator busway hingga ringsek. Kerasnya benturan membuat sedan mewah tersebut sempat berputar arah dan tersangkut di atas beton separator. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun, mobil BMW mengalami rusak parah di bagian depan. Kecelakaan terjadi tepat di depan gedung DPR mengarah ke Selipi. Arus lalu lintas mengalami kemacetan. Kecelakaan beruntun ini melibatkan mobil Satpol PP dan sejumlah sepeda motor terjadi di ruas jalan flyover Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat siang. Dan Anda bisa lihat pemirsa, ini adalah suasana pasca kecelakaan beruntun. Sejumlah korban luka-luka terlihat masih tergeletak di ruas jalan. Dalam kecelakaan ini, seorang driver ojek online meninggal dunia setelah terpental ke bawah usai ditabrak mobil Satpol PP. Sejumlah kerusakan parah terlihat dari kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini. Dan akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang kendaraan pun terjadi. Kemacetan di ruas jalan Cempaka Putih menuju Tanjung Priok. Istana merespon status tersangka Ketua KPK Firly Bahuri melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana yang menyatakan akan segera memproses surat pemberhentian sementara terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Sementara penyidik Polda Metro Jaya akan mengajukan pencekalan terhadap Firly Bahuri. Status tersangka Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri hingga kini terus menuai sorotan. Meski telah tersangka, ternyata Firly masih mengemban jabatannya sebagai Ketua KPK. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan akan segera memproses surat pemberhentian sementara Firly Bahuri. Sekretariat Negara masih menunggu ya
surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Polri. Jika surat itu sudah diterima, surat pemberitahuan itu sudah diterima, maka akan diproses selanjutnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, penyidik bergegas mengajukan permohonan pencekalan terhadap Firly untuk 20 hari ke depan. Selain itu, mulai pekan depan, penyidik juga akan memeriksa sejumlah saksi. Pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Penyidik kembali menegaskan pihaknya tak gentar menghadapi gertakan Firly yang disebut-sebut akan melakukan perlawanan terkait penetapan tersangka terhadap dirinya. Firly dijerat dengan pasal dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly diduga melakukan pemerasan penerimaan gratifikasi dan penerimaan suap. Tim TV One mengabarkan. Tokoh agama dan nasional memberikan wejangan untuk calon presiden dan wakil presiden. Dan kemampuan, kepemimpinan, dan juga kepintaran ini perlu diimbangi dengan landasan agama untuk membangun negeri. Pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi ajang yang dinanti setiap 5 tahunan. Aksi kompetisi dukung-mendukung pasangan calon menjadi taruhan kemajuan bangsa. Tak heran, kompetisi persaingan yang begitu ketat kadang menaikkan urat syaraf demi membela pasangan yang diidamkan. Namun kemajuan bangsa tidak cukup dengan kepintaran dan ahli strategi. Moral dan norma agama pun perlu menjadi landasan berpijak untuk melangkah kaki para pemimpin. Kiai dan tokoh nasional pun berkesempatan menitipkan pesan kepada masing-masing calon yang berlaga di Pilpres 2024. Abu Bakar Ba'asyir, tokoh Kiai pesantren Ngeruki, mendatangi Balai Kota Solo untuk menyerahkan surat kepada Cawapres yang juga Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Surat Abu Bakar Ba'asyir akan disampaikan kepada 3 kandidat Capres dan Cawapres yang berisikan nasihat untuk calon pemimpin di Indonesia. Ya, hari ini mau menyerahkan surat tadzkirah namanya. Jadi kewajiban Allah mewajibkan umat Islam yang mengerti agama harus berusaha menyampaikan nasihat kepada kepala negara. Itu. Jadi itu kewajiban saya dalam agama, saya mesti menyampaikan nasihat-nasihat. Nanti dari 3 cawapres itu siapa yang jadi presiden, nah itu kan supaya mengamalkan nasihat-nasihat ini, begitu. Itu saja kesimpulannya. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menguji calon presiden dan wakil presiden melalui dialog terbuka. Haidar Nasir menaruh harapan kepada setiap kandidat calon presiden agar warga bangsa yang memiliki hak pilih lebih melek politik atas kondisi bangsa. Dan Indonesia harus tetap berada pada konstitusi dan agama sebagai landasannya. Dalam dialog ini justru ingin melakukan usaha literasi politik yang cerdas, bertanggung jawab, berkarakter, ya, agar warga bangsa yang nanti punya hak pilih maupun warga bangsa secara keseluruhan betul-betul melek politik terhadap kondisi bangsa dan masa depan bangsa. Bahwa Indonesia ini harus dibangun dengan prinsip-prinsip konstitusi yang kokoh,
nilai dasar Pancasila, agama dan budaya luhur bangsa yang hidup di negeri kita, dan sebagai fondasi nilai dan sejarah perjuangan bangsa yang mahal. Tidak kalah pentingnya, keteladanan para elit bangsa. Sementara itu, Putri Proklamator Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang hadir di acara dialog kebangsaan menekankan kepada setiap pemimpin untuk memelihara fakir miskin. Fakir miskin adalah milik negara dan harus diurus oleh negara. Lihat fakta, orang miskin ada di mana? Makanya tagline daripada Rakernas partai saya tidak bisa dibantah. Saya bilang fakir miskin adalah milik negara, harus diurus oleh negara untuk mengingatkan kembali masalah etika dan moral itu. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji telah menyelesaikan tugasnya dengan kesepakatan mengenai biaya haji untuk 2024. Panja yang terdiri dari anggota Komisi 8, DPR RI dan Kementerian Agama mencapai kesepakatan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH untuk tahun 2024 sebesar Rp93,4 juta. Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji telah menyelesaikan tugasnya dengan kesepakatan mengenai biaya haji untuk tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Panitia Kerja yang terdiri dari anggota Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama mencapai kesepakatan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH untuk tahun 2024 sebesar Rp93,4 juta. 93.410 ya. Ini angka ini di bawah perhitungan kami. Sehingga kami terus terang kenapa ngotot begitu ya, karena terus terang melihat situasi ekonomi sekarang lagi lesu ya. Saya lihat masyarakat itu setelah muncul angka 105 itu banyak yang menyampaikan kami akan mengundurkan diri, kami akan tidak bisa berangkat haji. Setelah kami coba sampaikan itu kepada pemerintah dan hitung kembali, dan angka inilah yang nanti kami akan bicara dengan BPKH sesuai dengan kemampuan BPKH dari nilai manfaat itu bisa berapa. Kami berharap nanti angkanya sekitar 60-40. Sehingga kalau 60-40, 60% yang untuk jamaah, sehingga angka itu 94 juta itu nanti dibagi 60%, jadi jamaah kira-kira mendapatkan 56 juta sekian ya, 56 juta. Kalau jamaah sekarang mempunyai tabungan 25 juta, kira-kira tambah 31 juta. Mengusulkan dan kelihatannya titik komprominya sudah sangat dekat gitu ya. Tadi titik komprominya berapa? Kan dari komisi belum diterima. Ya tadi kan 94 ya. 93,4, 93,5, 97 kan itu pasti dikit-dikit, jadi sudah dekat sekali gitu ya. Yang awalnya begitu, Pak? Belum tahu. Ini tapi bagi kami itu sudah biaya yang sangat proporsional ya untuk memberikan layanan yang jangan sampai terlalu berpengaruh kan. Kalau terlalu rendah terlalu berpengaruh kepada layanan kami. Nah, jadi kita pertahankan di situ lah. Prinsipnya di situ saja. Angka BPIH yang didapat dari kesepakatan rapat panja belum menjadi angka yang akan dibayarkan jemaah. Hasil pembahasan akan dibawa dalam rapat Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama yang rencananya akan dilaksanakan pada Senin 27 November mendatang. Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengajukan usulan awal BPIH 2024 sebesar Rp105 juta.
Usulan biaya ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya 90,05 juta rupiah per jemaah. Semoga saja nantinya pemerintah dan Komisi 8 DPR RI menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji yang berpihak kepada rakyat dengan memperhatikan layanan dan fasilitas prima di tanah air dan juga di tanah suci. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku beberapa relawannya mendapatkan intimidasi sehingga pihaknya memasang CCTV di semua rumah ketua relawan. Pernyataan ini sebagai reaksi Gibran atas ucapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengaku pihaknya mendapatkan tekanan terkait Pilpres 2024. Bak berbalas pantun, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menjawab pernyataan Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yang juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto soal tekanan kekuasaan kepada pasangan calon presiden, calon wakil presiden tertentu. Gibran mengungkap tim relawannya mendapat intimidasi. Meski enggan mengungkap bentuk intimidasi yang dialami tim relawannya, Gibran mengatakan untuk mengantisipasi teror, minggu lalu timnya telah memasang CCTV di rumah semua ketua relawan. Dalam bentuk apa? Intimidasi itu satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua rumah ketua relawan. Di Solo sama seluruh Indonesia? Ya nggak usah diceritain, kita kan nggak pernah cerita-cerita juga. Kita kan diam-diam aja. Untuk intimidasinya seperti apa? Nggak usah diceritakan. Nggak, intinya kita santai-santai aja kok ya. Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Hasto Kristianto mengklaim pihaknya mendapatkan banyak tekanan. Meski tak menjelaskan secara terperinci tekanan apa saja yang diterima, namun Sekjen PDI Perjuangan itu membeberkan sosok yang mendapatkan tekanan. Mulai dari kader PDI Perjuangan Adian Napitupulu, pegiat media sosial Ulin Niam Yusron, hingga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Hasto juga mengaku sudah menjalin komunikasi dengan tim nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Timnas Amin. Menurutnya, Amin juga merasakan tekanan kekuasaan itu. Ada, ya apalagi ini juga berkaitan ya kalau kita lihat ya Mahkamah Konstitusi aja bisa diintervensi. Padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain. Bahkan kita lihat kan sebelumnya Yunarto Wijaya, kemudian ada Saudara Ulin, kemudian Adian, saya, jadi berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada. Tetapi bagi kami ketika politik itu digerakkan pada keyakinan untuk masa depan bangsa dan negara dan berakar kuat pada sejarah, bagaimana kekuasaan itu untuk rakyat, bagaimana reformasi itu memang untuk menggelorakan semangat anti kolusi, nepotisme, dan korupsi. Ya, ini menemukan jati diri yang makin kokoh. Cukup banyak kan juga ada kan itu sama kita menyepakati dengan Amin juga. Penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama. Sehingga inilah yang kemudian kami luruskan. 3 pasangan calon sebenarnya masih memiliki kaki di pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Politik merasa dicurangi. Apakah bagian dari drama terbaru? Tim TV One mengabarkan. Tekanan-tekanan tadi yang Anda sudah dengarkan yang diungkit oleh Hasto Kristianto yang kabarnya dialamatkan kepada PDIP. Ini membuat PDIP menjalin komunikasi dengan pasangan Amin dan juga Koalisi Perubahan. Apakah ini merupakan bagian dari strategi? Kami akan bahas lengkapnya tentunya setelah jeda. Kami akan segera kembali saat lagi. Tensi politik di Indonesia semakin tinggi jelang Pilpres 2024 yang kurang dari 3 bulan lagi.
Sejumlah isu panas seperti dugaan kecurangan pemilu hingga saling tuding melakukan penjegalan terus dihembuskan para elit politik ke ruang publik. Salah satu pihak yang lantang mengungkap kubunya mendapat tekanan adalah Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, menjelaskan bahwa pihaknya kerap mendapatkan intimidasi. Tak hanya kepada sejumlah elit partainya, tekanan juga terjadi saat sejumlah wilayah melakukan pencopotan baliho Ganjar Mahfud. Berkenaan dengan itu, PDIP pun mulai menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Taktik PDIP mendekati kubu Koalisi Perubahan dan Persatuan, KPP, tentunya tak lazim karena merupakan pesaing di Pilpres 2024. Lantas, apakah langkah PDIP mendekati Amin sebagai bagian dari lobi menuju skenario putaran kedua yang artinya kubu Ganjar Mahfud dan Anies Imin bersatu bisa lolos di putaran pertama? Ataukah sebaliknya, antisipasi jika Ganjar Mahfud melaju ke putaran kedua untuk bisa mendapatkan suara limpahan dari Amin? Benarkah upaya mendekati kubu Anies Imin ada kaitannya dengan performa Ganjar Mahfud yang belakangan ini dari sejumlah survei terus merosot? Tim TV One mengabarkan. Sebelum jeda, Anda tadi sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari Hasto Kristianto yang mengatakan sudah menjalin komunikasi dengan kubu dari pasangan Amin, kubu Koalisi Perubahan. Kemudian juga sudah menyepakati bahwa adanya tekanan-tekanan dilakukan selama ini, kemudian juga digunakan instrumen hukum dan juga instrumen lainnya. Nah, apakah ini kemudian bentuk komunikasi, bentuk upaya untuk bisa menggandeng pihak dari Koalisi Perubahan ini merupakan strategi yang dilakukan oleh pihak PDIP? Apakah kemudian untuk bisa mengkatrol kembali, menaikkan kembali elektabilitas dari pasangan Ganjar Mahfud MD yang menurut beberapa lembaga survei saat ini kemudian turun drastis? Ataupun juga merupakan salah satu taktiknya untuk bisa lolos ke putaran berikutnya? Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir para narasumber. Di samping saya akan kita mintai pendapatnya. Yang pertama juga ini kubu yang mengusung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ada Bang Habibur Rahman bersama saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selalu setia dengan warna biru mudanya. Bang Habib. Baik, dan juga akan memberikan pandangannya selaku pengamat politik Mas Henry Satrio. Mas Hensat sudah ada di samping saya juga di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Henry Satrio. Baik, dan juga selain dua narasumber yang bersama saya, nanti juga akan bergabung tentunya perwakilan dari kubu PDIP yang juga mengusung Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Nanti kita menunggu kedatangan dari Bang Masinton Pasaribu. Tapi juga saya ingin menyapa yang juga mewakili dari Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan Amin, Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin Iskandar, yaitu Pak Saiful Huda dari PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Huda. Salam Mbak Putri, Mas Hensat, Mas Habib. Yo Mas Huda. Ya, baik. Sudah ada para narasumber sudah bersama saya, jadi langsung saja kita akan mulai. Saya pertama ingin dengarkan terlebih dahulu pandangan dari Mas Henry Satrio. Kalau menurut pandangan Mas Henry, betulkah kemudian PDIP ini upayanya untuk menggandeng Amin sudah mengatakan terus terang, menjalin komunikasi, bahkan ada yang sama-sama hal yang disepakati. Untuk apa itu semua? Ya, kalau secara politik belakangan ini hal itu wajar saja kalau komunikasi dilakukan. Bahkan saya juga yakin Pak Habibur Rahman juga akan setuju kalau jalinan kasih ya di antara koalisi itu tetap harus ada. Nah, kalau kaitannya dengan politik, menurut saya memang kalau dilihat dari tren hasil survei akan cross cutting memang antara kubunya Amin dengan kubunya Ganjar Mahfud gitu ya. Sehingga mungkin perlu terjadi komunikasi-komunikasi itu, dan selain itu pun memang dengan kekuatan yang dimiliki oleh Prabowo Gibran ya saat ini, wajar saja kalau kemudian ada pihak-pihak yang bersiap minimal untuk bersiap misalnya untuk tadi itu menghadapi putaran kedua misalnya. Jadi sebetulnya hal-hal ini wajar saja dilakukan ya, karena sebelum-sebelumnya pun di tahun 2004, tahun 2009 pun, apalagi waktu 2004 ada 5 calon itu, begitu masuk putaran kedua kan terjadi komunikasi-komunikasi. Nah, komunikasi itu tidak bisa serta-merta, pastinya kan ada hasil survei juga yang mereka baca gitu ya. Jadi pada saat ada komunikasi menurut saya itu hal yang wajar dan biasa. Apakah kemudian sudah
mengaku kalah sebelum bertanding kedua kubu ini misalnya ya. Kalau mereka mempelajari hasil survei ya, memang Pak Prabowo-nya jauh dibandingkan elektabilitasnya Ganjar dan Anies Baswedan. Maka komunikasi-komunikasi itu bisa saja terjadi. Yang tidak boleh dilakukan di awal ini adalah terjadi kong kali kong lebih dulu gitu. Kalau komunikasi kan biasa ya. Ada batasannya antara kong kali kong dengan komunikasi? Ada. Kalau kong kali kong itu artinya misalnya dilakukan melepas di beberapa daerah untuk capres lainnya gitu. Nah itu kan terjadi kong kali kong. Yang artinya minimal bisa menghadapi Prabowo Gibran di putaran kedua gitu ya. Nah apakah itu pasti akan terjadi? Nah ini menurut disertasi doktoral saya, sebetulnya pesimis di awal itu tidak boleh dilakukan karena ada variabel yang namanya momentum politik. Momentum politik ini bukan hanya bisa meningkatkan elektabilitas tapi juga bisa menurunkan elektabilitas. Kalau kemudian Pak Prabowo hari ini di angka 40%, elektabilitasnya mungkin juga bisa turun 5-10% bila ketemu momentum politik yang justru menurunkan elektabilitasnya Pak Prabowo. Demikian pula dengan Mas Ganjar dan Mas Anies Baswedan. Tapi lagi-lagi kalau in terms of komunikasi politik gitu ya, itu wajar-wajar saja dan boleh saja dilakukan bila kemudian pasangan Ganjar Mahfud ini berkomunikasi dengan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Gitu. Iya, baik. Ini pilihan yang wajar, ini pilihan yang realistis. Tapi sebelum nanti kita dengarkan pandangan dari Pak Huda, tadi Anda sudah lihat bagaimana perolehan ataupun juga hasil survei sementara dari berbagai lembaga survei mengenai pasangan atau 3 pasang capres-cawapres ini. Nah, Anda bisa lihat di sana ada versi Populi Center, bagaimana kemudian hasil survei memang 53,3% ini para peserta survei tentunya pemberi suara ini memberikan suaranya untuk pasangan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Menyusul di belakangnya ada pasangan Amin, kemudian juga Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Nah ini yang saya sempat sebut di awal tadi, bahkan juga sebagai awalan ataupun juga opening dari acara ini. Memang kalau dari hasil beberapa lembaga survei, pasangan dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD ini hasil surveinya terjun bebas ke bawah dan juga disalip oleh pasangan Amin. Nah untuk bisa mendapatkan pandangan juga dari pasangan Amin, Pak Huda, sebenarnya sejauh ini komunikasi seperti apa yang sudah terjalin antara kubu dari Pak Ganjar, Pak Mahfud MD, kubu PDIP dengan pasangan Amin dengan koalisi perubahan ini, Pak Huda? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kompetisi ini masih berjalan sebagaimana mestinya, karena dari 3 pasangan calon ini yang membedakan antara Pak Prabowo, Gibran, dan Ganjar Mahfud kan sebenarnya Amin. Amin atau Mas Anies dan Gus Imin lah yang satu-satunya pasangan secara tegas menyatakan mengangkat isu perubahan. Tentu dengan berbagai definisi yang sudah disampaikan oleh Mas Anies dan Gus Muhaimin. Jadi sekali lagi kami tidak ada tidak ada semacam sinergi secara politik seperti apa yang sedang kita bahas. Ini yang pertama yang ingin saya pertegas. Yang kedua, sudah agak lumayan lama menurut saya Mas Hasto menyampaikan secara personal kepada teman saya di pengurus teras di DPP PKB yang menyatakan keprihatinan menyangkut soal situasi politik demokrasi kita terakhir. Jadi levelnya baru menyampaikan keprihatinan, dan kebetulan di posisi kami pun juga mengalami suasana keprihatinan yang sama melihat situasi dan kondisi politik kita terakhir ini. Itu sekali lagi itu sifatnya masih sangat personal dan kira-kira judulnya masih curhat, kira-kira begitu. Yang ketiga, secara resmi dan secara kelembagaan pasangan Amin tidak dan belum merespon sama sekali apa yang disampaikan oleh Mas Hasto secara pribadi kepada orang per orang di jajaran pengurus PKB maupun mungkin di jajaran pengurus Nasdem yang lain. Jadi sekali lagi secara kelembagaan, secara resmi kami tidak mensikapi dan tidak ada kerjasama yang sifatnya sinergi, terlebih-lebih di awal begini gitu. Itu tidak menjadi pilihan karena kami terus bekerja untuk memenangkan pertarungan Pilpres ini. Baik. Nah, kita akan... Yang keempat, baik.
Ya, mungkin tentu nanti Pak ada Huda, suasana mohon yang maaf memang Pak Huda, saya tahan sampai poin ketiga. Nanti setelah jeda kami berikan kesempatan kepada Pak Huda untuk bisa menyampaikan poin yang keempat. Termasuk nanti kita juga akan dengarkan bagaimana Bang Masinton bisa menjelaskan sebenarnya upaya komunikasi apa yang sudah dilakukan oleh PDIP. Apakah betul ini merupakan salah satu bentuk kekhawatirannya, pesimis di awal. Tapi saat lagi. Tambah lagi satu narsum yang kami hadirkan di studio yang juga mewakili suara dari kubu PDIP yang juga mengusung tentunya kita tahu Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Sudah hadir Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam Bang Masinton. Ya, selamat malam. Baik, Bang, sebelum Abang datang tadi kita tanya ke Pak Huda yang juga mewakili pasangan Amin. Jadi ada komunikasi apa sebenarnya terjalin antara PDIP kemudian dengan pasangan Amin ini dengan Koalisi Perubahan. Pak Huda menjelaskan bahwa sebenarnya Pak Hasto ini sempat curhat kira-kira dalam masa penjajakan lah. Tapi memang belum ada jawaban secara resmi, secara kelembagaan yang disampaikan oleh pasangan Amin ataupun juga Koalisi Perubahan. Kita tadi sampai di poin ketiga ya Pak Huda. Saya berikan kesempatan untuk poin keempat Pak Huda, silakan. Ya, poin yang keempat, ada dua kondisi yang memang sedang menjadi keprihatinan kita. Yang pertama, apa yang sudah terjadi, dan yang kedua yang akan terjadi 3 bulan ke depan sampai tanggal 14 Februari. Nah, sekali lagi pada konteks keprihatinan mungkin sama ya. Dan ini kan tidak hanya dirasakan oleh pasangan Mas Anies dan Gus Imin, publik, terlebih-lebih kelompok kritis, kekuatan civil society kan juga sudah menyuarakan terkait dengan ini. Nah, kami sampai hari ini mengantisipasi 3 bulan ke depan, potensi kecurangan dan seterusnya, kami sendiri sudah merumuskan dengan cara kami sendiri. Misalnya, sejak kemarin kami sudah mendorong gerakan menyalakan kamera. Kita ingin dimanapun rakyat, dimanapun masyarakat menemukan kejanggalan dan kecurangan, langsung video, langsung foto, dan langsung upload di akun medsosnya masing-masing. Nah, dan beberapa gerakan yang lain yang sifatnya antisipasi terhadap potensi yang akan terjadi 3 bulan ke depan. Jadi sekali lagi sampai hari ini kami merasa pasangan Amin dengan berbagai potensi relawan yang sudah kita selenggarakan berbagai agenda politiknya, kami merasa kami sudah memungkinkan untuk mengantisipasi berbagai kecurangan 3 bulan ke depan dengan potensi yang kami miliki sendiri. Baik Pak Huda, kami dapatkan jawabannya Bang Masinton. Pak Hasto curhat, katanya mendapatkan intimidasi, mendapatkan tekanan-tekanan, sampai kemudian mengatakan menjalin komunikasi dengan pasangan Amin ini. Kenapa Bang? Ini butuh kemudian gandengan lagi. Apa karena pasangan Pak Prabowo ini terlalu kuat? Apakah memang pesimistis di awal Bang, sehingga kemudian harus ada kekhawatiran itu? Nggak ada nggak ada kaitan sama persoalan Pilpres ini ya berjalan gitu ya. Nah, yang perlu kita jaga adalah bagaimana demokrasi ini dia tidak terbunuh gitu loh. Terbunuh itu dalam arti apa? Ini 25 tahun kita sudah masuk era reformasi dan demokrasi. Kita berharap momentum pemilu itu adalah momentum transisional pergantian kepemimpinan secara demokratis dan mampu menghantarkan transisi demokrasi kita yang berjalan 25 tahun ini berjalan menuju kestabilan ya, agar tujuan kita bernegara itu bisa tercapai begitu. Nah, tentu terkait dengan fenomena belakangan ya, bukan hanya saya rasa bukan hanya orang per orang saja yang resah atau peserta kontestan yang resah, tetapi hari ini semua masyarakat bisa melihat pasca putusan MK Mahkamah Konstitusi itu ya, bagaimana kemudian kekhawatiran publik, ya, momentum 5 tahunan ini menjadi ajang prosedural ansih gitu ya. Kita lihat elemen masyarakat sipil, akademisi, ya, bahkan juga pers sebagai pilar demokrasi tentu harus menjaga ini, menjaga proses 5 tahunan ini, ya, agar demokrasi kita tadi benar-benar bisa bergeser ke arah yang lebih substansi. Kalau tadi ya persoalan 5 tahunan, ajang 5 tahunan ini hanya menjadi ajang demokrasi prosedural ansih, menurut saya ya kita tidak akan beranjak maju. Berbagai negara yang cuma menerapkan demokrasi itu hanya dalam tahapan-tahapan prosedural,
tidak masuk ke persoalan substansi dasar masyarakat tadi, yang bagaimana mengatasi kemiskinan, bagaimana menciptakan kesejahteraan dan lain-lain, menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Negara-negara yang menganut demokrasi tapi pelaksanaannya prosedural ANSI, ya, dia akan melahirkan banyak masalah-masalah, bahkan melahirkan protes-protes, bahkan terakumulasi menjadi satu gerakan people power. Nah, artinya apa? Bahwa pelaksanaan 5 tahunan ini kita harus jaga sama-sama. Nah, kenapa kita harus membangun komunikasi antar partai politik, antar kandidat, dan juga membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, baik akademisi, ya, kemudian elemen masyarakat sipil, dan juga dengan teman-teman media, pers sebagai salah satu pilar demokrasi itu. Ya, kalau tadi di jawabannya Amin itu kemudian adalah pasangan Amin ini bisa kok kemudian mengatasi itu semua dengan source yang mereka miliki sendiri, potensi yang mereka miliki sendiri, tanpa kemudian dengan PDIP. Ya tentu masing-masing kan punya cara masing-masing. Tetapi punya, kalau ini disamakan ya, dikomunikasikan gitu ya, agar ini kita bisa mengantisipasi sama-sama. Nah tentu masing-masing punya antisipasi masing-masing. Baik. Tetapi kalau ini kita bisa sinergikan, kita akan kekuatan mengantisipasinya akan jauh lebih besar, tidak terfragmentasi begitu. Ya, mungkin sampai di situ. Bang Habib, gimana Bang Habib? Ini kekhawatiran kemudian sampai kemudian menjalin komunikasi kubu-kubu lawan ini, Bang Habib. Ya, kalau soal kekhawatiran tentu itu dimiliki oleh semua pihak. Begitu juga daftar pelanggaran-pelanggaran yang dianggap merugikan pasti dimiliki oleh semua pihak ya. Publik juga paham sekali banyak sekali terjadi pelanggaran yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kami ya. Mulai kasus fakta integritas ya yang disorong, kemudian kasus Majalengka, kasus Boyolali, banyak sekali. Tapi kami memandangnya itu sebagai bentuk pelanggaran yang biasa terjadi dimanapun, oleh siapapun dan terhadap siapapun, sehingga kami mengatasinya dengan memaksimalkan direktorat advokasi yang ada. Kami tidak ingin mengemas ini sebagai serangan politik ke kompetitor manapun ya. Karena itu sebetulnya kalau semangatnya adalah bagaimana menciptakan iklim pemilu yang bersih, iklim pemilu yang demokratis baik secara prosedural maupun secara substansi, kami sebenarnya menunggu juga dikontak oleh Pak Hasto ya, dihubungi di telepon bagaimana mengatasi berbagai masalah yang terjadi ini. Ada pelanggaran di mana-mana dan kita berkomitmen siapapun yang melanggar ya, apakah di kubu kami, apakah di kubu lain ya kan ya, sama-sama kita minta ditindak dengan tegas oleh penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. Kan kita sudah sepakat, memang semua hal harus secara prinsip kita selesaikan ya, kita atasi segala macam dispute. Tetapi kan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut perlu yang namanya prosedur, benar nggak? Perlu yang namanya lembaga-lembaga formal, benar nggak? Sebab tanpa itu semua hal-hal yang substansi nggak akan bisa juga kita selesaikan. Karena itu satu-satunya jalan untuk menghindari subjektivitas ya adalah menyerahkan semua ke lembaga-lembaga tersebut. Mohon maaf Pak, kita semua ini kan subjektif dan rakyat sudah cerdas. Baik. Kalau misalnya akademisi seperti Pak Hensat bilang berbicara ya kan ya, banyak kecurangan dan lain sebagainya, tujuan Pak Hensat ada demi demokrasi dan lain sebagainya, pasti publik lebih mudah mencerna. Tetapi kalau politisi seperti saya, Pak Masinton, publik nggak akan telan mentah-mentah. Ini motifnya apa misalnya? Ini orang yang mungkin dulu juga curang dan lain sebagainya, sekarang tiba-tiba bicara anti kecurangan, itu kan? Publik nggak akan mudah seperti itu, karena sekarang masyarakat sudah cerdas. Karena itulah menghilangkan subjektivitas, ya, membuang jauh-jauh subjektivitas itu kita inventarisir masing-masing, kita serahkan kepada institusi yang berwenang menyelesaikannya, gitu. Nanti publik juga akan mengawasi sama-sama apakah institusi tersebut bisa bekerja sebagaimana mestinya, kan itu berlapis. KPU sendiri itu sudah merupakan pengawas, ya kan? KPU yang ngawasi KPU ada lagi namanya Bawaslu. Bawaslu yang ngawasi lagi ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Semuanya ada jalurnya gitu kan ya. Dan itu yang kita tempuh. Sebab kalau tidak maka ya saya pikir kita akan disibukkan perang
argumentasi yang tidak berbasiskan fakta-fakta. Nah itu kan bahaya. Jadi kan keleluasan kita nanti menyampaikan visi, misi, program, gagasan-gagasan besar untuk bangsa ini nanti terganggu. Nah, mungkin tahan sampai di situ Bang Habib. Nanti kita akan lanjutkan. Mas Hensa juga bisa berikan pandangannya mengenai hal ini. Tapi tadi Bang Habib bilang Bang Masinton nunggu dikontak oleh kubu Bang Masinton. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda. Melanjutkan perbincangan, Mas Henry, bagaimana melihatnya? Sepertinya juga kita sudah lihat bagaimana sikap dari pasangan Amin ini Koalisi Perubahan. Apakah memang gayung tak bersambut ini kalau melihat seperti ini? Ya kalau saya lihat itu wajar kalau kemudian masing-masing pasangan punya kepercayaan dirinya sendiri-sendiri. Tapi Mbak Putri ini kan masih jauh ya. Masih lebih dari 75 hari kan. Kita baru mulai nanti tanggal 28 November kampanye. Kemudian ada Minggu Tenang. Wajar kalau kemudian Prabowo Gibran menjadi pusat perhatian. Bukan karena Pak Prabowo-nya, tapi karena Pak Gibran-nya. Karena kan Pak Prabowo ini saya anggap termasuk warriors lah di Pilpres ini. Karena strateginya kan memang ikut terus. Awal-awal ajak anak presiden. Tapi waktu itu ajak anak presiden, Ibu Meganya, Pak Karno-nya sudah tidak lagi jadi presiden. Kalah. Ajak besannya presiden. Presidennya juga udah nggak jadi tuh. Besannya juga nggak jadi. Kalah juga kan. Masih jadi. Masih jadi ya? Masih jadi tapi nggak mau cawe-cawe kan dia. Nggak ada komentar cawe-cawe. Terus kemudian kalah. Dia ajak yang kenal sama presiden. Mas Andi itu kan kenal sama presiden tuh ya. Tetangga. Tetangga ya. Kalah juga. Sekarang dia ajak lagi anak presiden, cuma dia presidennya. Jadi kalau Pak Prabowo itu menurut saya gambaran warriors di Pilpres ini harus menang itu memang terlihat gitu ya. Ya kalau sekarang belum beruntung juga masalah garis tangan kan. Nah justru orang melihatnya kan kehadirannya Mas Gibran di situ. Maka kalau kemudian dianggap superpower, ya wajar saja karena ayahandanya masih berkuasa. Nah tapi apakah kemudian itu otomatis mendowngrade demokrasi? Kalau menurut saya masyarakat Indonesia tidak semudah itu juga untuk kemudian berserah pasrah terhadap sebuah sistem yang mereka sukai untuk memilih pemimpin gitu. Hanya kan memang kalau tadi dianggapnya ada komunikasi bahkan Mbak Habib pun ingin juga berkomunikasi. Kami ingin diajak komunikasi. Diajak komunikasi itu kan bagus juga sebetulnya. Hanya dalam rangka apanya gitu kan. Tadi kan ada beberapa hipotesa. Misalnya yang pertama adalah untuk putaran kedua. Tapi kemudian ada juga hipotesa yang kedua adalah untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang terjadi. Kemudian yang ketiga tadi Pak Masinton mengatakan ini bukan tentang demokrasi ansih tapi juga ada tentang kepatutan, kewajaran, kewarasan gitu-gitu ya. Nah sebetulnya kalau kemudian komunikasi ini berlanjut, nggak masalah, tapi tetap saja dikomunikasikan atau diberikan lagi mandatnya itu kepada rakyat. Nah, komunikasi jenis apa sekarang? Nah, ini kan sekarang sudah terbuka. Rakyat juga menunggu, jadi jangan sampai ngegantung nih Bang Masinton. Karena kalau ngegantung nanti rakyat bingung nih. Ini beneran jadi satu apa masih pisah-pisah sih? Gitu ya. Jadi kalau menurut saya kalau memang ini adalah komunikasi dalam rangka mencegah kecurangan ya. Saya rasa komunikasinya bukan hanya 2 kubu tapi harus 3 kubu. Karena masing-masing ya kan. Setuju kalau kita diajak komunikasi. Iya kan nggak pengen juga ada kecurangan kan? Ya, makanya kita minta diajak komunikasi. Iya. Nah, terus sekarang pertanyaannya. Kalau kemudian satu putaran menang misalnya itu rakyat akan terima atau tidak gitu ya. Apakah kemudian indikasi kecurangan-kecurangan itu akan muncul lagi sehingga perpolitikan Indonesia menjadi lebih panas daripada sebelumnya. Nah apakah kemudian itu juga dikomunikasikan? Tapi Mbak, kalau kemudian komunikasinya terlalu dalam, artinya terlalu dalam itu ya sudahlah si A aja yang menang atau si B saja yang menang. 70 triliun dana pemilu itu mendingan dibuat gambreng aja. Masing-masing 3 orangnya karena terlalu intens komunikasinya. Terus rakyat juga nih 3-3-nya komunikasi, nggak ada kompetisinya, gambreng aja. Jadi kita pilih pemenangnya, kita pilih calon legislatif aja. Tapi kan nggak begitu juga yang kita inginkan. Tapi saya menangkap esensinya bahwa ada keinginan untuk melaksanakan demokrasi dan pemilu dengan baik tanpa adanya kecurangan, tanpa ada campur tangan penguasa lebih dalam dengan kebijakan-kebijakannya di pemilu saat ini. Kalau menurut saya sih itu baik ya. Dan saya sekali lagi yakin
Kalau tentang kecurangan, kubu Prabowo Gibran pasti ingin juga diajak bicara gitu ya. Kalau nggak ada bicara diajak kan berkomunikasi. ingin diajak komunikasi ya. Iya, Bang Masinton gimana Bang Masinton? Sudah menawarkan diri, Bang Habib mengatakan pengen juga diajak komunikasi. Kenapa kok kemudian mengajaknya hanya pasangan Amin aja? Kalau memang batasan soal komunikasinya adalah soal kecurangan atau pencegahan kecurangan. Iyalah, artinya kan komunikasi itu kan kalau frekuensinya sama. Kalau ini nggak sama atau gimana? Ya, kan harus dijajaki terus gitu loh ya. Kita nggak bisa langsung katakan nggak sama, tapi paling tidak frekuensinya sama. Harus sama dulu tuh, baru bisa komunikasi itu bisa intensif menjadi sebuah kesepakatan. Sehingga tapi itu udah penjajakan, ini belum penjajakan gitu Bang? Kita tidak berkomunikasi dalam ambang basa-basi, gitu. Nah, tentu kita semua ya menginginkan ini pelaksanaan pemilu ini benar-benar menjadi sarana demokrasi dan kedaulatan rakyat di sana. Maka ya seluruh penyelenggara negara yang dia harus bertugas sesuai undang-undang tadi. Biarkan ini menjadi pemilu ini menjadi ajang kontestasi para peserta dan ajang rakyat memilih pemimpinnya tanpa ada intervensi, tanpa ada manipulasi, dan tanpa ada kecurangan-kecurangan. Sehingga pelaksanaan pemilu ini tidak hanya berdasar hitungan angka-angka kuantitatif, tapi pelaksanaan pemilu yang secara kualitatif dan legitimate hasilnya di hadapan rakyat. Kami dapatkan soal itunya, tapi kemudian tadi yang dikatakan Bang Habib, akankah kemudian diajakin ngobrol juga, penjajakan juga kalau dengan kubu ini? Itu boleh nggak saya jawab? Pasti nanti kalau frekuensinya sama, ya pasti kita ajak untuk ngobrol. Kalau menurut saya pertimbangannya bukan itu Mbak Putri. Kenapa kemudian ada komunikasi antara kubu Mbak Masinton dengan kubunya Pak Huda misalnya benar terjadi? Ini kan karena mereka berdua membaca hasil survei. Kalau nanti tiba-tiba kubu perubahan, koalisi perubahan yang nomor 1, mereka pasti akan ngobrol juga. Jadi ini tentang siapa yang paling kuat aja. Kalau kata Pak Henry motifnya bukan persoalan idealisme tapi persoalan hasil survei. Enggak bukan itu. Itu dalam rangka kondisi saat ini. Kenapa kemudian Bang Masinton bicara dengan Pak Huda? Ini menurut saya kalau benar terjadi ini karena terbaca hasil surveinya bahwa mereka berdua tertinggal dari Pak Prabowo. Tapi kalau nanti koalisi perubahannya di atas, pasti mereka berdua ngobrol. Pak Habib silakan. Nggak benar ya, menuduh sahabat saya pragmatis nggak benar. Jadi gini, kami punya idealisme yang sama. Kami punya idealisme yang sama dengan Pak Masinton dan kawan-kawan koalisinya. Kami tidak ingin pemilu curang, ya kan ya. Kami ingin pemilu yang partisipatif baik secara formal maupun secara substantif, ya kan. Kami ingin rakyat bisa menangkap pesan-pesan para kontestan ini, ya koalisi capres dan cawapres ini dengan benar. Sehingga bisa menentukan hidupnya ke depan ya dengan melalui pemilihan umum ini. Nah sehingga saya pikir nggak ada alasan kalau kami nggak dihubungin oleh Pak Hasto ya oleh teman-temannya Pak Masinton. Kalau semangatnya persis saya percaya yang disampaikan Pak Masinton dan kami yakin dalam waktu dekat kami akan dihubungi ya untuk bersama-sama. Jadi gini. Kita saling kunci saja, kita saling jaga saja, ya kan? Kalau kubu Pak Anies dihubungin, Pak Amin kami dihubungin, kita bisa ya membantu institusi-institusi formal yang sekarang ini ada. Misal nanti konkret aja kita bikin satgas bersama, ya kan? Bikin posko bersama anti pelanggaran pemilu, ya kan? Kita bikin bareng-bareng di setiap daerah ada 3 kontestan tersebut ya kan kita kumpul bareng kalau ada ya kan kita bisa selesaikan benar kan Pak kan idealismenya begitu kalau saya sih nggak menuduh ya kan sahabat-sahabat saya ini pragmatis seperti Pak Henry Satrio gitu loh itu nggak pragmatis saya membacanya secara tujuan bagi mereka ini bukan persoalan survei ya pasti Pak Masinton bukan persoalan hasil survei kan nggak ada kaitan hasil survei nggak ada kaitan survei mohon maaf, kita tetap harus break dulu. Tapi nanti Pak Huda, karena Mas Henry tadi sudah menyinggung masalah elektabilitas. Nah, tadi kalau dikatakan oleh Pak Huda, pasangan Amin ini cukup percaya diri, bisa melakukan pencegahan terhadap... Setuju kalau kita saling berkomunikasi 3 pihak. Oke, terhadap kecurangan ini pencegahannya dengan source yang dimiliki sendiri. Apakah karena memang ini melihat hasil survei juga? Karena kalau dari beberapa lembaga survei, pasangan Amin ini kemudian bisa menyalip pasangan Ganjar Mahfud MD. Betul nggak Pak Huda? Nanti mungkin bisa dijawab Pak Huda, tapi setelah jeda kami sudah kembali.
Kita lanjutkan lagi perbincangan Pak Huda. Kalau kata Mas Henry tadi, pasangan Amin dikontak, diajak komunikasi, begitu kan, dijajaki oleh pasangan ataupun juga dari koalisi PDIP karena ini soal elektabilitas. Nah, apakah kemudian dari hasil survei belakangan ini yang menyebut elektabilitas dari pasangan Amin ini kemudian bisa menyalip Pak Ganjar, membuat kubu Amin ini pede saat ini, kemudian akhirnya tadi itu menolak adanya ajakan atau komunikasi yang dilakukan oleh pihak dari pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, Pak Huda? Ya, setahu saya background-nya tidak semacam itu ya. Saya kira Mas Hendra tadi jokes politik menurut saya itu. Mas Hendra sendiri pasti tahu persis apa yang menjadi persoalannya. Termasuk Mas Habibur Rahman juga tahu persis. Mas Habibur Rahman tuh tahu persis kenapa nggak diajak ngobrol sama Mas Hinton tuh tahu persis. Nggak tahu, Pak. Sekali lagi kita punya kepentingan untuk kita berharap diajak dan kita pengen diajak Mas Huda juga gitu loh. Ya, silakan dilanjut Pak Huda. Sekali lagi kita punya kepentingan untuk menjaga demokrasi kita bermartabat, demokrasi kita berjalan sehormat-hormatnya gitu. Nah, tapi ini bukan kita loh ya yang menilai ya, bukan pasangan Amin, bukan pasangan Ganjar, Mahfud gitu. Tapi publik, rakyat, diwakili oleh kekuatan civil society, menyatakan ada peristiwa-peristiwa yang mengiringi bagaimana potensi kehormatan dan martabat demokrasi kita bisa tercederai gitu. Nah, itulah yang lalu akhirnya ada reaksi dan kemudian ada semacam langkah-langkah gitu. Nah, pada konteks ini saya mewajarkan Mas Habibur Rahman gak diajak komunikasi sama Mas Hinton tuh sangat wajar gitu. Karena setting politiknya semacam itu gitu. Setting politiknya semacam itu, dan saya kira harus jujur loh. Habibur Rahman sebagai aktivis, sesama aktivis kan juga merasakan juga gitu. Nah dalam suasana begitulah saya kira kita perlu mitigasi terus gitu. Nah, koalisi yang terbaik, sinergi yang terbaik bagi semua pasangan calon dengan rakyat, itu koalisi yang terbaik, sinergi yang terbaik gitu. Baru kemudian pada level koalisi antar pasangan calon, sinergi antar pasangan calon gitu. Nah, ketika rakyat sudah memberikan alarm yang begitu sangat kuat bahwa ada potensi yang dicurigai akan mengganggu kesehatan demokrasi kita, ya berarti disitulah ruang kita untuk konsolidasi bersama-sama. Baik. Disitulah ruang kita untuk bersinergi dengan masyarakat itu. Baik. Nah, pada level ini pasangan Amin memilih untuk berkoalisi dulu dengan rakyat, baru nanti bareng-bareng sama Mas Hinton lah, kira-kira begitu. Baik Pak Huda. Baik, nah ini langsung saja kami berikan kesempatan kepada narasumber lainnya untuk bisa memberikan pernyataan penutup di sisi segmen perbincangan kali ini. Bang Mas Hinton termasuk juga menjawab, bukan hanya menjawab Pak Huda, menjawab kemudian Bang Habib juga menjawab Mas Henry. Apakah betul memang karena sepraktis itu? Masalah soal elektabilitas, masalah suara, dan juga upaya untuk lolos ke putaran berikutnya? Ya ada lah, kalau masalah elektabilitas ini kan, itu kan potret kemarin dan sangat fluktuatif. Kita semua juga punya data masing-masing internal gitu ya, selain yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei tadi itu. Nah, jadi bukan karena pada kekhawatiran itu yang saya sebutkan tadi di angka-angka kuantitatif itu, tetapi sama seperti juga Mas Huda sampaikan ya, apa yang menjadi hari ini keresahan di masyarakat, terutama tadi elemen masyarakat sipil society, melihat kecenderungan. Nah, kecenderungan ini kan harus kita baca, gitu loh. Artinya apa? Kita menempatkan politik itu ya bukan sekedar pada angka-angka tadi. Ya, maka kita harus memastikan semua nih elemen pemilu ini menjadi sarana mengantarkan bangsa ini menjadi yang lebih baik. Ya. Bukan sekedar pemilunya yang diselenggarakan asal ada, ya, tetapi melahirkan kepemimpinan yang legitimate dan punya pengalaman untuk mengantarkan bangsa ini menuju Indonesia unggul tadi. Baik, nah, itu yang jauh lebih penting. Maka harus dijajaki komunikasinya.
Bang Habib juga penutup, silakan Bang. Iya, betul. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Huda ya. Masyarakat melihat praktik-praktik yang menjurus kepada kecurangan. Ya, banyak sekali contoh kan yang saya sebutkan tadi di Boyolali, Majalengka, Sorong ya, di berbagai daerah, kemudian ada Cilacap, ada macam-macam. Tapi kan kita nggak bisa menjadikan hal tersebut sebagai sangka kepada paslon lainnya, gitu kan? Justru kita harus mengedukasi masyarakat bahwa ketiga paslon ini punya komitmen yang sama terhadap tegaknya demokrasi dalam pemilu. Ya, kita sama-sama tidak mengizinkan, tidak menginginkan, tidak menyukai terjadinya kecurangan dalam pemilu ini. Nah, itu yang menurut saya menarik kalau dibentuk komitmen tiga pihak bicara soal anti kecurangan ini supaya kita bisa saling kunci ya. Kami mungkin sama-sama tidak ingin terjadinya kecurangan ya. Mungkin kami ya Pak Masinton ya ada juga kalau saya dicurangi bisa kalah ya kan. Nah, kalaupun kami menang, jangan sampai tuduhan-tuduhan kecurangan ini membawa beban bagi kami. Gitu loh. Kan sama-sama dong, walaupun motifnya beda, ya kan, sama-sama kita tidak suka dengan kecurangan. Udah pede menang misalnya ya. Ini contoh, kalau contoh ini kan. Contohnya aja pede Bang. Mas Henry singkat penutup. Ini penutup nih, singkat ini saya. Saya membayangkan perbincangan ini terjadi di 2019. Pasti kebalik nih. Ada yang satu bicara tentang jangan curang, yang satu lagi bicara tentang kami fair play kok, rakyat bisa menilai. Jadi kalau yang ngomong jangan curang berakhir kekalahan. Enggak, bukan begitu maksud saya. Jadi yang saya ingin sampaikan pada para peserta pemilu ini, pada para peserta pilpres ini, bahwa terkadang bisa seperti itu tuh, bisa kebalik-balik kondisinya. Maka yang saat ini lagi di atas angin pun harus berhati-hati. Mungkin pada akhirnya nanti di zaman berikutnya gitu ya, mereka bisa jadi pihak yang ada di sebelah kanan ini, gitu yang ada di tengah ini. Kira-kira gitu. Ketika kita di atas kita jangan menindas, ya kan. Ketika di bawah jangan cengeng. Rasa semuanya hari ini kita harus punya komitmen yang sama. Kita bentuk Satgas 3. Walaupun kami berada di atas angin, ya, walaupun kami berada di atas angin, Pak Ganjar dan Prof Mahfud, tapi kita harus menjaga kualitas demokrasi ini, gitu. Baik, Mas Sinton. Keren Pak Mas Sinton. Oke, baik. Kalau sepakat, kalau kan diajak ngobrol dong kalau gitu nantinya. Nunggu komunikasinya. Emang kalau nggak masuk dalam grup WA itu nggak enak. Baik, tapi Bang Habib terima kasih, Mas Sinton terima kasih, Mas Henry juga terima kasih, Pak Huda juga terima kasih, Pak Huda bergabung dalam perbincangan ini melalui daring, yang pasti perbincangan ini juga menjadi bekal Anda sebelum nanti menentukan para pemilik suara di pemilu 2024, karena kami kabarkan Anda putuskan. Kami akan kembali saat lagi. Pemirsa, kecelakaan maut melibatkan minibus, truk, mobil bak terbuka, dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Demak Jepara di Desa Genang, Kecamatan Mijen, Demak, Jawa Tengah. Korban meninggal dunia pada kecelakaan maut yang melibatkan 5 orang. Sementara itu, para korban luka-luka kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga, Demak. Kecelakaan berawal saat minibus melaju kencang dari arah Jepara menuju Demak Kota dan menabrak pengemudi sepeda motor. Diduga khawatir diamuk massa, sang supir kemudian tancap gas dan mengakibatkan kendaraan berjalan oleng dan menabrak mobil truk dan pickup yang berjalan dari arah berlawanan. Aksi tawuran antara dua kelompok pelajar terjadi di Pangkalan 4 Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Dan akibat kejadian tersebut, 1 orang pelajar mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian tangannya dan harus dilarikan ke Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi. Pemirsa, Anda saksikan, ini merupakan rekaman video amatir warga saat merekam aksi tawuran dua kelompok pelajar yang terjadi pada Rabu malam lalu. Akibat aksi tawuran ini, arus lalu lintas sekitar lokasi sempat terhenti lantaran khawatir menjadi korban salah sasaran. Begitupun para pedagang yang berada di sekitar lokasi kejadian juga tidak berani
untuk membubarkan aksi tawuran tersebut lantaran para pelaku tawuran membawa senjata tajam, celurit, parang, dan juga sajam lainnya. Sementara itu polisi masih melakukan penyelidikan asal sekolah kelompok pelajar yang terlibat tawuran tersebut. Kapolres Pelabuhan Belawan bersama personil Polsek Medan Baru menangkap seorang pria yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap kerabatnya sendiri di Jalan Sikambing, Medan, Sumatera Utara. Pelaku berhasil ditangkap saat mencoba kabur melalui lantai 3 atap rumah serta membakar rumah korban. Anda bisa lihat pemirsa, ini merupakan detik-detik aksi heroik Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon bersama petugas Sabara Polsek Medan Baru Bribka Roni Manurung yang berusaha menangkap seorang pria berinisial S. Pelaku percobaan pembunuhan terhadap kerabatnya sendiri di Jalan Sikambing, Kelurahan Sekip, Kota Medan, Sumatera Utara pada Minggu waktu lalu. Petugas yang mencoba bernegosiasi dengan pelaku yang mengunci salah satu pintu di lantai 1 nyaris dibakar pelaku dengan menyemburkan api dari balik pintu. Pelaku yang merupakan mantan kakak ipar korban juga sempat membakar sofa serta perabotan lainnya yang berada di lantai 2 untuk kabur. Namun petugas dengan sigap mencari dan berhasil menemukan pelaku yang berusaha kabur dan berada di atas atap lantai 3 rumah. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan satu bilah senjata tajam berupa parang serta menangkap seorang rekan pelaku lainnya yang bersembunyi tak jauh dari lokasi kejadian, sementara seorang rekan lainnya berhasil kabur. Airnya ada ya? Turun kau! Turun kau! Benar. Iya. Dan harus jempol lah. Turun kau! Bapak turun. Ya. Jajaran Satres Narkoba Polres Tanah Datar berhasil menangkap kurir ganja yang membawa barang haram tersebut memakai truk di Jalan Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Begini pemirsa aksi penangkapan kurir ganja 45 kg yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Tanah Datar. Nah, tersangka ini IS berhasil diamankan petugas setelah mendapatkan laporan bahwa tersangka akan melewati wilayah hukum Tanah Datar yang akan membawa barang haram itu ke kota Solok. Dari Solok nantinya akan dibawa ke Jakarta. Polisi masih terus melakukan pengembangan untuk mencari tersangka lain yang merupakan bandar besar. Berdasarkan perbuatan tersangka, IS terancam pasal 111 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup. Seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi, kesepakatan gencatan senjata ini mulai dilakukan adalah pukul 7 pagi waktu setempat, artinya pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Tapi juga kita lihat bagaimana agresi terus dilakukan oleh pihak Israel, bahkan juga menyerbu masuk, menyerang rumah sakit Indonesia dan juga menahan dokter, kemudian juga perawat yang ada di dalamnya. Rencananya juga pada Jumat malam waktu setempat ada 39 tahanan Palestina yang rencananya akan dibebaskan oleh Israel. Untuk bisa menyoroti mengenai hal ini dan juga mendapatkan kabar-kabar terbaru, sudah hadir di samping saya pengamat Timur Tengah, Bang Faisal Asegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Faisal. Baik, Bang Faisal, bagaimana melihatnya gencatan senjata ini 2 jam sebelum diperlakukan, tapi Israel masih melakukan serangan babi buta, bahkan juga rumah sakit menjadi sasaran? Ya, memang Israel berusaha memanfaatkan kesempatan sebelum gencatan senjata berlaku jam 7 pagi waktu setempat atau jam 12 siang itu dengan melakukan serangan membabi buta di utara Gaza, terus juga termasuk menyerbu masuk ke rumah sakit. Itu hasilnya adalah satu perempuan yang sedang cedera tewas, 3 orang luka, dan 3 orang lagi ditangkap oleh Israel dibawa ke lokasi yang tidak diketahui itu juga.
Dan jadi memang ini artinya Israel juga sekali lagi menunjukkan bahwa mereka itu melanggar hukum internasional, mereka menyerang target sipil, berusaha, apalagi Rumah Sakit Indonesia yang menjadi target, karena Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini di Bait Lahia adalah yang terbesar kedua setelah Rumah Sakit Syifa. Jadi skenario menguasai Syifa itu akan dilakukan juga untuk menguasai Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Saat ini masih ada 200 pasien dan 25 tenaga medis. Baik, kalau melihat hal ini memanfaatkan waktu celah di awal sebelum dimulai gencatan senjata, tapi apakah ketika kemudian dilaksanakan gencatan senjata akan ada kesepakatan yang betul-betul dilakukan oleh Israel, termasuk upaya pembebasan tawanan? Ya, ini barusan informasinya itu Israel menembaki warga Gaza yang ingin kembali ke rumah mereka di utara jalur Gaza, itu akibatnya 2 orang tewas dan 7 luka. Nah, bagaimana itu mengenai pertukaran tawanan itu akan berlangsung jam 4 sore waktu setempat atau jam 9 malam waktu Jakarta. Itu ada 13 sandera yang akan dibebaskan oleh Hamas. Itu 13 sandera itu adalah warga Israel ataupun warga Israel berkewarganegaraan ganda. Itu terdiri dari perempuan dan anak-anak berumur di bawah 19 tahun. Nah, sesuai kesepakatan 1 sandera dibayar dengan 3 tahanan Palestina. Itu akan dibebaskan 39 tahanan Palestina. Itu terdiri dari 24 perempuan dan 15 anak. Dan kebanyakan dari tepi barat, mayoritas tahanan yang dibebaskan itu dari Yerusalem dan tepi barat. Semuanya dari Bang Faisal, nanti kita akan berbincang lebih lanjut. Tapi hari ini pemirsa, kami juga informasikan kepada Anda bahwa pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, TV One mengadakan acara doa dan juga dukungan untuk Palestina, bersatu untuk Palestina. Untuk bisa mengetahui bagaimana persiapan acara, siapa saja yang terlibat dalam acara ini, rekan kami Vena Kintan akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Vena. Baik, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Saat ini saya mengabarkan langsung dari red carpet atau tepat dengan di depan ruangan yang nantinya akan menjadi acara malam untuk Palestina yang memang digelar oleh TV One malam hari ini nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, di mana acara ini digelar di Hotel JS Luansa, dan kami sudah melihat kehadiran satu persatu tamu undangan yang nantinya juga akan sama-sama menyaksikan jalannya acara malam untuk Palestina yang nanti akan dimulai kurang lebih tidak sampai 30 menit lagi. Putri Viola dan juga pemirsa, tadi juga kami sudah melihat kehadiran dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Khalil Nafis beserta dengan sejumlah narasumber ataupun tokoh-tokoh lainnya yang hari ini hadir untuk bersama-sama menggelar doa dan juga dukungan, bantuan kemanusiaan, menggalang dana dan juga menggalang donasi untuk kemudian disalurkan kepada saudara-saudara kita rakyat Palestina yang saat ini berada dalam situasi yang mencekam setelah adanya agresi militer dari Israel sejak awal Oktober lalu. Dan persiapannya ini sudah semakin matang kalau kami lihat sejak sore tadi. Gladi resik ini sudah dilakukan, begitupun juga dengan tamu undangan yang memang saat ini sedang menikmati santap malam, santap makanan yang memang sudah disediakan. Kami juga tadi melihat kehadiran dari M. Hussein Gaza yang memang sebelumnya sempat mengabarkan situasi di Gaza Palestina dan kini sudah mendarat di tanah air dengan kondisi selamat. Nantinya juga akan berdialog membahas mengenai kisah duka di Palestina, serta nanti akan juga menghadirkan informasi terbaru bersama dengan relawan Mercy Indonesia yakni Fikri Rofiul Haq nanti akan mengabarkan untuk Anda pukul 20. Anda juga mungkin bisa berdonasi langsung di Yayasan Indonesia 1 untuk Indonesia TV One untuk kemudian menyumbang dan juga berdonasi bagi rakyat-rakyat Palestina yang menjadi saudara-saudara kita. Sementara demikian laporan dari Red Carpet Hotel JS Luansa, saya kembalikan dulu kepada Putri Viola di studio. Baik, Vena, kita terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk bisa berpartisipasi dalam acara ini. Tadi rekan kami Vena juga sudah memberikan informasi bahwa Anda bisa juga memberikan donasi. Nanti juga sepanjang acara kami akan berikan nomor rekening dari TV One Peduli yang bisa menjadi rekening tempat Anda memberikan donasi atau menyampaikan donasi Anda. Kalau kita lihat sebenarnya Bang Faisal, apa sebenarnya makna dari gencatan senjata ini baik bagi kubu Palestina maupun juga bagi kubu Israel? Bagi kubu Israel ini gencatan senjata ini adalah kekalahan bagi Israel karena sedari awal itu kan target militer yang ingin dicapai oleh Perdana Menteri Netanyahu adalah menghabisi Hamas
Jihad Islam dan kelompok bersenjata lainnya. Terus target kedua adalah membebaskan sandera. Tapi hingga hari ke-48, sekarang hari 49, target itu tidak ada yang tercapai. Hamas masih bisa melakukan pertempuran darat. Kita lihat tiap hari mereka merilis video memperlihatkan pasukannya berhasil menewaskan banyak tentara Israel. Kemudian juga mereka masih bisa menembakkan roket ke wilayah-wilayah Israel. Nah, artinya Israel baru bisa mencapai target yang kedua tadi, membebaskan sandera setelah mereka setuju untuk gencatan senjata. Artinya operasi militer yang dilakukan Israel sebagai negara yang superior secara militer melawan milisi. Ini bukan negara, Hamas dan Jihad Islam ini milisi. Tidak kompatibel, tidak setara dengan Israel. Ternyata 48 hari mereka gagal. Dan di hari ke-49 akhirnya mereka sepakat untuk gencatan senjata, dan salah satu isi gencatan senjata adalah pertukaran tawanan. Itu pun hanya 13 yang akan dibebaskan di hari pertama. Total 4 hari hingga Senin itu 50 dan dibayar dengan 150 tahanan Palestina. Padahal Hamas sendiri memegang itu menawan 200 tawanan, sedangkan Jihad Islam 30 dan 20 lainnya berada di milisi-milisi lainnya. Artinya target Netanyahu, target perang yang dilancarkan Netanyahu 48 hari itu gagal total. Sebaliknya bagi Hamas ini adalah kemenangan moral. Kemenangan moral dalam arti mereka bersedia membebaskan sandera dan mereka menjamin sandera itu dalam keadaan hidup. Karena yang dibebaskan semuanya dalam keadaan hidup. Dan sebelum terjadinya gencatan senjata, Hamas sudah membebaskan 4 sandera, ibu dan anak, itu keluarga negaraan ganda Israel dan Amerika Serikat. Dan 2 orang umurnya 79 dan 84. Dan mereka semua mengaku mereka diperlakukan baik. Hanya saja memang karena gencarnya serangan udara Israel sejak 7 Oktober itu juru bicara Brigade Al-Qassam bilang sudah 61 dari 200 sandera yang ditawan oleh Hamas itu tewas karena serangan udara Israel. Sebaliknya 48 hari ini juga menunjukkan bahwa Israel kalah secara moral. Karena Netanyahu sudah 2 kali bilang bahwa militer Israel adalah tentara paling bermoral di dunia. Tapi kenyataannya mereka tidak bermoral dan biadab karena mereka menyasar target-target sipil, rumah sakit, gereja, masjid, sekolah, tempat pengungsian. Artinya itu tidak bermoral. Sedangkan sebaliknya. Jadi yang mau saya tekankan adalah di sini Hamas dan Jihad Islam itu bertempur, sedangkan Israel dalam perang Gaza itu membunuh. Hamas itu menyasar dan Jihad Islam itu menyasar memang target-target militer yang sesuai hukum internasional, tapi sebaliknya Israel menarget orang-orang sipil karena mereka juga bingung di mana itu pasukan Hamas dan Jihad Islam. Baik, Bang Faisal, nanti kita lanjutkan kembali. Sejauh ini memang dari hasil kesepakatan gencatan senjata akan berlangsung selama 4 hari. Setelah itu kemudian apa yang direncanakan? Nanti kita akan lihat bagaimana prospeknya ke depannya dan juga potensinya. Apakah kemudian agresi dari Israel ini akan kembali berlanjut? Kami akan bahas setelah jeda berikut ini. Gencatan senjata yang dilakukan di hari pertama ini dimanfaatkan oleh warga Palestina, warga yang ada di jalur Gaza untuk pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Tadinya mereka berlindung di rumah sakit ataupun juga di sekolah-sekolah, tapi kemudian mereka kembali. Nah, ini kemudian ada kantor berita Wafa yang mengabarkan bahwa ketika masyarakat bahkan jumlahnya ratusan ini sedang melakukan perjalanan kembali ke rumah masing-masing, pasukan Israel kemudian menembaki mereka. Ada korban tewas tadi juga dijelaskan oleh Bang Faisal mengenai kejadian ini, tapi hingga saat ini pihak Israel masih belum buka suara, masih belum bisa memberikan penjelasan mengenai hal ini. Menyerang warga di saat adanya masa gencatan senjata berlangsung 4 hari. Sebelum nanti kita akan bahas bagaimana kira-kira gencatan senjata ini berlangsung dan juga apa rencana ke depannya, ada potensi ke depannya. Ini kemudian Bang Faisal juga akan memberikan pandangan mengenai bagaimana kekuatan Hamas hingga saat ini. Karena kita tahu Bang Faisal tadi sudah menjelaskan moralnya kemudian bisa meningkat dengan adanya gencatan senjata. Tapi apa yang membuat mereka bertahan hingga saat ini, Bang? Ya, ini terakhir perang yang ada invasi daratnya itu perang besar 2014, sedangkan perang 2021 itu hanya Jihad Islam yang turun, yang terjun dalam perang, dan Hamas tidak ikut, dan itu pun cuma serangan udara yang dilancarkan oleh Israel. Artinya Hamas punya waktu jeda 9 tahun untuk mempersiapkan diri, dan mereka ini kenapa akhirnya mereka bisa menang perang darat itu, mereka itu sudah memiliki, pertama mereka memproduksi senjata sendiri namanya mortir Yasin, itu 105 mm, terus mereka juga
punya senjata sniper namanya sebutan Al-Ghoul. Terus mereka juga para insinyurnya Brigade Al-Qassam itu juga berhasil menciptakan pesawat nirawak. Nah, bagaimana metode perang darat yang dilakukan oleh pasukan Brigade Al-Qassam ini? Mereka itu tiap hari itu menerbangkan pesawat nirawak pengintai untuk melihat lokasi-lokasi di mana saja pasukan Israel berkumpul, di mana saja kendaraan militer itu berada, dan kemudian mereka memperkirakan kemana mereka akan jalan. Karena mereka orang asli, mereka tahu. Jadi kalau berkumpulnya di mana, kemungkinan mereka akan bergerak ke arah sini. Nah, dari semua informasi itu, tiap hari itu diturunkan antara 10 sampai 20 personel pasukan Brigade Al-Qassam, itu dibagi dua, dibagi tiap grup 2 orang. Mereka bawa RPG, kemudian bawa senapan serbu juga, kebawa anti tank juga. Itu senjata anti tank. Nah, itu disebar ke hasil foto yang difoto oleh pesawat-pesawat nirawak tadi. Makanya udah gitu mereka juga pasukan Brigade Al-Qassam ini memanfaatkan terowongan. Makanya mereka bisa muncul dari terowongan, kemudian mereka bisa muncul dari reruntuhan bangunan. Artinya begini, invasi 9 tahun yang dilakukan oleh Israel itu adalah jangka waktu yang panjang, dan pasukan Israel seperti buta dengan kondisi Gaza sekarang. Karena jarak 9 tahun itu juga cukup lama ya untuk sebuah militer untuk melakukan aksi, apalagi perang darat di mana mereka jarak 9 tahun dan istilahnya buta dengan kondisi lapangan. Apalagi Brigade Al-Qassam udah bilang bahwa konsekuensinya pasukan Brigade Al-Qassam sudah siap baik secara perencanaan, kemudian taktik, strategi, terus bagaimana menghancurkan lawan. Karena kita lihat beberapa rilis video resmi dari Brigade Al-Qassam, ada yang bisa naruh bahan peledak dengan tangan dari jarak 0, bukan dari jarak dekat, ataupun menembak sekumpulan tentara Israel dari jarak sekitar 10 meter, itu yang terakhir rilisnya. Nah, mengenai korban, itu kalau menurut kepala tempat pemakaman militer semacam Taman Makam Pahlawannya Israel, itu adanya di Herzl, namanya Taman Makam TPU Herzl, itu di Yerusalem. Itu direkturnya bilang setiap hari mereka rata-rata mengubur 25 tentara Israel. Artinya dengan hari ke-49 rata-rata seharusnya data jumlah tentara Israel yang tewas 1.225. Tapi militer Israel hanya melansir 390-an yang baru tewas sejak 7 Oktober. Baik, Bang Faisal, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah memberikan data, fakta, dan juga menggambarkan bagaimana situasi kondisi terkini. Kita akan terus tunggu bagaimana nanti selama gencatan senjata ini berlangsung 4 hari. Pemirsa, kami kembali bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana persiapan sebelum acara peduli untuk Palestina atau bersatu juga untuk Palestina. Dan ini rekan kami Sinta Samsul Arif akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Sinta. Baik Putri Viola, saat ini saat ini saya berada di Hotel JS Luansa di Kuningan, Jakarta Selatan, dan kita memang sama-sama di sini berkumpul untuk mengirimkan doa dan juga menggalangkan dana untuk keluarga-keluarga kita atau saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Dan sejumlah persiapan telah kami siapkan di sini, akan banyak sekali serangkaian acara yang telah kami siapkan. Salah satunya juga akan ada keynote speak dari mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Yusuf Kala, dan juga banyak sekali di sini sejumlah masyarakat yang sudah hadir di sini memberikan support untuk bersatu untuk Palestina. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu narasumber yang ada di sini adalah Bapak Holil Nafis yang juga hadir di sini untuk menunjukkan supportnya kepada Palestina. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik Bapak, ini kan hubungan kita dengan Palestina cukup dekat begitu. Bagaimana bentuk dari dukungan kita ini kepada Palestina saat ini seperti yang kita lakukan sama-sama di Bersatu untuk Palestina saat ini? Ya, kita minimal memanjatkan doa ya, karena memang doa itu silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Jadi selemah-lemahnya kita berbuat adalah berdoa. Syukur-syukur kita barangkali selain kita berdoa juga ada aksi. Aksi yang bisa kita lakukan adalah seperti bicara, kita juga mengungkapkan pendapat, bahkan kita demo bisa kita lakukan. Tetapi itu tidak cukup hanya itu untuk bagaimana gencatan bisa dilaksanakan, artinya penyerangan, agresi saya bisa segera dihentikan. Tapi saudara kita yang sekarang di sana sudah 12.000 lebih wafat, kemudian banyak yang luka-luka, yang bisa kita bantu adalah kita bisa mengirim bantuan berupa ya makan makanan, mungkin sebentar lagi adalah musim dingin, adalah butuh selimut yang bisa kita berikan. Karena kami sebagai rakyat sipil kan nggak bisa ngirim senjata, ngirim militer, itu adalah ada kewenangannya sendiri yang tidak bisa dilakukan oleh kita. Maka bagi kita
yang punya kelebihan, kita bisa membantu mereka. Ada 3 catatan atau ada 3 alasan mengapa kita membantu. Yang pertama karena sama-sama manusia yang dizalimi harus kita membantunya, manusia yang dizalimi itu. Yang kedua karena kita ada ikatan kenegaraan di mana Indonesia ini melawan terhadap penjajahan dan Palestina adalah yang dijajah. Dan atas alasan kenegaraan itulah kita membela, dan ternyata mufti pertama dari Palestina adalah orang yang pertama untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga di sana 93% adalah Muslim. Kami di sini mayoritas adalah Muslim, 86% Muslim dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Maka ada ikatan kita sebagai Muslim, persaudaraan kita membantu. Namanya Muslim itu kita ada tingkatan 3. Kita sama-sama merasakan, kemudian kita membantunya. Yang ketiga adalah dia lebih utama dari kami karena kami melihat penderitaan mereka. Baik, terima kasih Pak Holil Nafis atas segala macam informasinya, dan memang ini adalah sebuah bentuk dari peduli kita terhadap keluarga kita yang ada di Palestina, dan kita akan memberikan informasi selengkapnya di acara Bersatu untuk Palestina tentu saja setelah ini, dan ini saya kembalikan kembali ke Putri Viola. Terima kasih Sinta Samsul Arif untuk informasi terbaru yang Anda sampaikan, dan juga pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Jangan lupa, jangan sampai Anda lewatkan pada pukul 20 nanti Anda bisa menyaksikan tentunya Bersatu untuk Palestina. Tapi mungkin sedikit saja sebagai bekal Anda juga untuk bisa menyaksikan acara ini. Bang Faisal, ketika ini kemudian gencatan berlangsung 4 hari, apa kemudian langkah selanjutnya kalau menurut prediksi dari Bang Faisal? Ya, Netanyahu sudah bilang perang akan dilanjutkan kembali sampai 2 target itu dicapai, yakni Hamas dan kelompok bersenjata lainnya dihabisi, tidak berfungsi lagi, kemudian semua sandera dibebaskan, dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant itu juga sudah bilang bahwa perang akan berlanjut setidaknya untuk 2 bulan lagi, jadi akan makin panjang. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah ada 3 poin. Perang yang sudah berlangsung yang dilancarkan oleh Israel ke Gaza selama 49 hari hingga hari ini, itu adalah pengulangan dari serangan barbar dan keji yang dilakukan oleh negara teroris dalam hal ini Israel, state terorisme atas nama negara. Yang kedua ini adalah pengulangan bahwa Israel kembali melanggar hukum internasional serta resolusi PBB. Yang ketiga adalah penegasan kembali bahwa Israel itu di atas hukum internasional, di mana sehabis perang pun tidak ada Netanyahu ataupun petinggi militer lain Israel tidak akan mungkin diadili sebagai penjahat perang di ICC. Ya baik, tapi ketika kemudian melihat di hari pertama ini saja, pada saat gencatan senjata berlangsung, Israel masih melakukan serangan kepada masyarakat, kepada warga sipil. Bagaimana kemudian dunia internasional harusnya melihat hal ini? Ya, memang Israel sudah memperingatkan bahwa wilayah utara Gaza serta kota Gaza itu adalah zona militer. Artinya mereka sebelum gencatan senjata mereka sudah memperingatkan jangan sampai warga sipil yang rumahnya di utara, baik itu dari selatan maupun kota Gaza itu kembali ke sana, karena gencatan senjata hanya berlaku 4 hari. Setelah itu perang akan berlangsung kembali. Jadi Israel memperingatkan itu supaya warga sipil tidak lagi menjadi korban atau kesusahan untuk mengungsi kembali ke wilayah selatan Gaza. Baik, Bang Faisal, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Dan pemirsa, kami akan bawa Anda juga untuk bisa melihat sajian penutup kami ini tentunya. Ini kita akan lihat kabar ini mengenai pasangan calon presiden dan juga wakil presiden yang mengadu gagasan bila dipercaya memimpin negeri selama 5 tahun ke depan dalam diskusi publik PP Muhammadiyah. Lalu seperti apa langkah ketiga paslon di bidang pendidikan? Kita akan lihat bersama. Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai rajin tampil di panggung intelektual bicara gagasan memimpin negeri. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD sama-sama mengeluarkan isi pikirnya bila dipercaya rakyat memimpin Ibu Pertiwi 5 tahun ke depan. Salah satu isu menarik yang dikulik adalah sektor pendidikan. Dan inilah gagasan duet Anies Muhaimin di bidang pendidikan. Anies mengurai mengapa biaya pendidikan mahal di tanah air, khususnya jenjang perguruan tinggi. Ke depan sekolah-sekolah swasta, universitas-universitas swasta, menurut kami harus dibebaskan dari PBB atas tanah mereka. 0. Harus 0. Kenapa? Tanpa ada kampus swasta, tanpa ada sekolah swasta, kita nggak cukup untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia. Cara negara membayar balik adalah PBB untuk sekolah,
kampus, semua yang sifatnya sosial, termasuk rumah sakit yang sifatnya sosial, itu 0 PPP-nya. Yang kedua, semua yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ini, mereka dibiarkan untuk tetap mengajar di swasta karena mereka adalah guru-guru yang mengajar anak Indonesia. Itulah yang saya maksud dengan diskriminasi. Kenapa? Kalau mereka menjadi guru di swasta, seakan-akan ini biar bukan Indonesia, harus dikembalikan ke pemerintah untuk menjadi Indonesia. Tidak, dia bisa di swasta dan negara tetap bisa menghargai mereka. Banyak sekali perguruan swasta, mengapa mahal? Karena mereka harus mengakuisisi tanah, harus beli tanah. Dan tanah itu selalu komponen termahal. Betul tidak Pak Rektor? Semua sekolah swasta, biaya paling besar apa? Tanah. Jadi kami ke depan ingin tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan oleh swasta selama itu dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Kenapa? Loh, apalagi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, sudah mendidik bangsa Indonesia sebelum negeri ini ada. Kenapa sesudah ada negara justru berbalik? Kita ini pelit sama rakyat kita sendiri. Kita ini pelit sama swasta kita sendiri. Mereka mendidik anak-anak kita, bukan mendidik orang asing. Mereka mendidik bangsa kita sendiri. Jangan pernah bedakan swasta dan negeri. Tanah negara itu dipakai oleh swasta tidak hilang. Kalau itu dipakai oleh investor asing malah bisa hilang. Sementara Prabowo Gibran menyoroti gaji tenaga pengajar, guru, honorer, dan dosen. Bagaimana yang sebelumnya juga Prabowo juga menyiapkan program beasiswa sampai strata 3 bagi anak petani dan buruh, termasuk program andalan makan siang gratis untuk memperbaiki kualitas anak didik dan mengatasi masalah stunting. Syukur saja Pak Prabowo hari ini. Kalau kita lihat banyak pengalaman negara lain, makan siang di sekolah inilah salah satu cara untuk pemerataan, keadilan sosial, mengatasi kurang gizi, menyiapkan SDM ke depan. Kalau kita lihat sekarang cukup banyak rakyat kita yang tidak sekolah. Saya kaget dengan angka yang saya terima. Kalau tidak salah sekarang mungkin luar biasa jumlah orang yang tidak sekolah. Tahun 2001 yang tidak sekolah itu, ini tahun berapa? Tahun 2003 ya. Sekarang yang SD 39%. Jadi begitu banyak rakyat kita yang sekolah aja kurang, apalagi kalau dia kurang gizi, daya tangkapnya luar biasa. Saya dikasih tahu ada suatu eksperimen. Ada satu eksperimen dari satu kelompok memberi telur kepada anak sekolah 2 kali seminggu. Dalam 5 hari sekolah dikasih 2 kali telur. Dalam 4-5 bulan nilai sekolahnya tambah hanya dengan 2 kali telur. Apalagi tiap hari kita kasih telur, tiap hari kita kasih susu. Pasangan Ganjar Mahfud menjual program andalannya, satu keluarga miskin, satu sarjana. Ganjar meyakini hanya pendidikan yang bisa mengangkat derajat hidup kaum kurang mampu. Ganjar juga akan mengkonsolidasi ulang jatah 20% anggaran pendidikan. 20% dari APBN itu seharusnya cukup. Maka ini mesti konsolidasi ulang agar kemudian perlakuan antara sekolah swasta dengan negeri tidak jeglek, Pak. Tidak berbeda jauh. Maka saya membayangkan 20% anggaran pendidikan, kalau ini bisa kita konsolidasi ulang dan betul-betul dikembalikan untuk dunia pendidikan, Pak, rasanya itu bisa dibantu, Pak. Rasanya itu dibantu. Maka mulai harus ada pengetatan standarisasi, kecuali di daerah-daerah yang membutuhkan tindakan afirmasi. Tindakan afirmasi pun ada tingkatannya, Pak. Dibangun sekolah satu atap, ya. Kemudian sekolah virtual, ini saya buat semua, Pak. Saya buat semua. Terus kemudian mengoptimalkan gedung-gedung yang sudah apa? Sekolah sore, Pak. Sebenarnya akses-akses ini bisa kita berikan sehingga kalau akses pendidikannya sulit, mereka di remote area mendapatkan fasilitas itu.
Sudah seharusnya adu gagasan lebih ditonjolkan di masa kampanye pemilu 2024 demi memperbaiki kualitas demokrasi. Selayaknya pula, politisi menghindari politik uang dan tidak menjadikan rakyat berpikir pragmatis. Tim TV One mengabarkan. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku beberapa relawannya mendapatkan intimidasi sehingga pihaknya memasang CCTV di semua rumah ketua relawan. Nah, pernyataan ini sebagai reaksi Gibran atas ucapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengaku pihaknya mendapatkan tekanan terkait Pilpres 2024. Bak berbalas pantun, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menjawab pernyataan Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yang juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto soal tekanan kekuasaan kepada pasangan calon presiden, calon wakil presiden tertentu. Gibran mengungkap tim relawannya mendapat intimidasi. Meski enggan mengungkap bentuk intimidasi yang dialami tim relawannya, Gibran mengatakan untuk mengantisipasi teror, minggu lalu timnya telah memasang CCTV di rumah semua ketua relawan. Dalam bentuk apa? Intimidasi itu satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua rumah ketua relawan. Di Solo sama seluruh Indonesia? Ini nggak usah diceritain, kita kan nggak pernah cerita-cerita juga, kita kan diam-diam aja. Untuk intimidasinya seperti apa? Nggak usah diceritakan, nggak, intinya kita santai-santai aja kok ya. Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Hasto Kristianto mengklaim pihaknya mendapatkan banyak tekanan. Meski tak menjelaskan secara terperinci tekanan apa saja yang diterima, namun Sekjen PDI Perjuangan itu membeberkan sosok yang mendapatkan tekanan. Mulai dari kader PDI Perjuangan Adian Napitupulu, pegiat media sosial Ulini Amyusron, hingga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Hasto juga mengaku sudah menjalin komunikasi dengan tim nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Timnas Amin. Menurutnya, Amin juga merasakan tekanan kekuasaan itu. Ada, ya apalagi ini juga berkaitan, ya kalau kita lihat, ya Mahkamah Konstitusi aja bisa diintervensi. Padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain. Bahkan kita lihat kan sebelumnya, Yunarto Wijaya, kemudian ada Saudara Ulin, kemudian Adian, saya, jadi berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada. Tetapi bagi kami, ketika politik itu digerakkan pada keyakinan untuk masa depan bangsa dan negara dan berakar kuat pada sejarah, bagaimana kekuasaan itu rakyat, bagaimana reformasi itu memang untuk menggelorakan semangat anti kolusi, nepotisme, dan korupsi. Ya, ini menemukan jati diri yang makin kokoh. Cukup banyak kan, juga ada kan, itu sama kita menyepakati dengan Amin juga. Penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama. Sehingga inilah yang kemudian kami luruskan. 3 pasangan calon sebenarnya masih memiliki kaki di pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Politik merasa dicurangi. Apakah bagian dari drama terbaru? Tim TV One mengabarkan. Rangkaian kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini, pemirsa. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan acara doa tentunya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina bersatu. Sampai malam gini biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum lem mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Lem mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh. Bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka.
bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum le mineral, rasanya enak, nggak bikin enak. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum le mineral ya.